Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, anak adalah karunia besar yang Allah berikan pada orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya apabila bayi atau anak-anak kecil yang meninggal ini bagaimanakah arwah dan kedudukannya. Bayi dan anak-anak meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah atau ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya tersebut. Bahkan dalam suatu hadis, anaknya tersebut dapat menarik ayah atau ibunya untuk masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaiman, tidakkah dua orang muslim yang telah ditinggal mati tiga orang anaknya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka?" Sulaiman kemudian bertanya, "Kalau dua?" Beliau menjawab, "Dua juga." Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Bagaimana nasib bayi dan anak kecil di akhirat? Berkenaan dengan ini, Khalid Al-Abasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tidaklah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami?" Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis yang bersanad sahih tersebut dikutip dari Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari adalah bayi-bayi yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga. Keterangan hadis tadi juga dikuatkan oleh firman-Nya dalam surat At-Tur ayat 21. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Quran Surat At-Tur ayat 21. Sebagian ulama menyatakan, hal itu merujuk pada anak-anak kecil yang lahir dari orang beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satu dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan pendapat tersebut sudah menjadi ijma para ulama. Pendapat ini sudah menjadi ijma para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasan yang diterima Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam Al-Tadkirah Jilid 2. Hadis dalam kitab Akhbar Asbahan oleh Abu Nuaim menambahkan, anak-anak dari kaum muslimin tersebut akan diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah hingga diserahkan kepada kedua orang tua mereka pada hari kiamat. Untuk itu, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal mendahului ayah atau ibunya akan menarik kedua orang tuanya masuk surga. Sesuai dengan riwayat Abu Hurairah dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahih bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya lalu memegang pakaiannya atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu. Dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu juga berlaku bagi ruh bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebut bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun ulama berbeda pendapat mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebut bahwa anak-anak kecil ini akan berada di dalam barzah antara surga dan neraka. Ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Bunyi pendapat tersebut yang diterjemahkan Syekh Mahmud Al-Misri dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Pendapat lainnya ada yang mengatakan anak-anak dari orang musyrik akan menjadi pelayan para penghuni surga. Ada yang menyebut kembali menjadi tanah. Dan ada pula yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat dengan dinyalakan api di hadapan mereka. Meski demikian, di antaranya banyak pendapat tersebut, pendapat yang terpilih bagi para ulama kontemporer adalah anak-anak dari orang musyrik tetap berada di dalam surga.
Pendapat ini mengatakan sudah selayaknya anak yang belum sempurna akalnya tidak ditimpakan siksaan. Pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Al-Bukhari dan dasarnya dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap anak memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada anak yang menurut sekali dengan orang tuanya, ada juga yang tidak menurut atau nakal, sulit untuk dinasihati oleh orang tua. Di dalam Islam sendiri kita diajarkan sebagai orang tua untuk mendidik anaknya agar bisa baik kepada semua orang. Ada banyak doa yang bisa digunakan oleh orang tua agar anaknya tidak nakal serta bisa pintar. Tentunya doa mustajab untuk anak nakal ini harus dibarengi dengan perlakuan orang tua kepada anaknya. Karena jika orang tuanya mendidik anaknya dengan baik, maka anaknya akan menjadi anak penurut dan tidak nakal. Selain itu, para orang tua juga wajib untuk mengawasi anak mereka dan menghindari anak dari pergaulan bebas. Memang tidak bagus untuk anak jika terlalu dikekang. Namun peran orang tua di sini sangatlah penting untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak mereka. Di samping itu, semua doa mustajab untuk anak nakal ini bisa Anda praktekkan dan dipergunakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat baik kepada anak Anda. Karena peran doa orang tua kepada anaknya sangat penting sekali supaya anak pintar dan tidak nakal. Doa mustajab untuk anak nakal ini sebenarnya sangat banyak dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa hafalkan semua doa mustajab untuk anak nakal ini. Dan setiap selesai sholat, bacalah bacaan doa ini agar anak Anda tidak nakal dan bisa pintar. Tentunya tidak hanya ibadah doa saja, Anda juga bisa melakukan ibadah puasa Senin Kamis. Inilah kumpulan doa mustajab untuk anak agar tidak nakal dan supaya pintar. 1. Doa untuk melembutkan hati anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. 2. Doa untuk anak soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al auladana auladan solihina hafidina lil qur'ani wa sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirat. Artinya, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang paham dalam agama, dibarokahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. 3. Doa untuk anak pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la quluba auladina nuran wa hikmatan wa ahlihim liqabuli ni'matin wa aslihum wa aslih bihimul ummah. Artinya, ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. 4. Doa untuk anak cerdas otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu shayhan kamilan wa akilan haziqan wa aliman amilan. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas dan berilmu lagi beramal. 5. Doa agar anak tidak rewel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan menyebut asma Allah, zat yang dengan asma'nya tidak akan bisa membahayakan apapun yang ada di bumi dan di langit,
Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 6. Doa untuk anak supaya berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa fihum li ta'atik warzuqni birahum. Artinya, ya Allah, berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba. Janganlah engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Berikanlah mereka taufik untuk taat kepadamu, dan karuniakanlah hamba rezeki berupa bakti mereka. 7. Doa untuk anak rajin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. 8. Doa Nabi Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Quran Surat Al-Furqan ayat 38. 9. Doa agar anak beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sahabat yang beriman, demikianlah amalan-amalan doa yang mesti kita laksanakan. Dengan demikian, insya Allah anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.